Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalan nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalan nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalan nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selamanya. Selamat malam, saudara-saudari sekalian, terlebih Ibu Maria, keluarga yang berduka untuk kepergian teman, sahabat, suami Agustinus Triusodo. Kita bersama-sama pada malam hari ini berdoa merayakan Ekaristi peringatan 7 hari. Kita memohonkan ampun untuk saudara kita yang sudah terlebih dahulu pergi. Kita juga mendoakan teman-teman angkatan yang sudah mendahului kita juga pulang ke rahmat Tuhan. Sekaligus kita juga merayakan pesta Paskah, ini hari pertama setelah Paskah, merayakan pesta iman. Semoga lewat perayaan Ekaristi ini kita diteguhkan dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Maka marilah sebelum kita memulai perayaan Ekaristi Kudus ini, kita hening sejenak, kita hadapkan diri kita pada Tuhan. Kita akui bahwa seringkali kita masih kurang, kita masih lalai, kita masih berdosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa Kuasa saya telah kita dengan pikiran dan dengan perkataan, dengan perbuatan perbuatan dan pelayan. saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Perawan Maria, pada para malaikat Tuhan Kudus, supaya dan mendoakan pada Saya pada Allah Tuhan Allah kita. Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Dan kita dengarkan lagu Kyrie. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marilah kita ucapkan doa pembukaan bersama-sama. Ya Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu Siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, pada hari janganlah ini, kau kecewakan. kami berkumpul Pada hari ini, mendoakan kami saudara kami, teman kami, Martinus Agustinus Triusodo, yang telah berpulang kepadamu 7 hari yang lalu. Dengarkanlah doa kami kami dan curahkanlah belas kasihan-Mu kepadanya. Ia meninggal sebagai pengaku Kristus. Semoga ia bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengorban kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah kita dengarkan bacaan-bacaan untuk misa kita pada malam hari ini. Baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur antar bacaan dengan refren, hatiku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Hatiku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Tuhan Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Hatiku haus dan rindu akan Dikau, seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Hatiku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah aku ingin memandang Engkau di tempat kediaman-Mu, untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan Dikau. Hatiku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Aku akan memuji Engkau seumur hidupku, menadahkan tangan kepadamu. Hatiku Kau kenyangkan dengan santapan lezat, mulutku memuji Engkau sambil bersyukur. Hatiku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Sebab Engkau yang menolong aku, di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Hatiku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Haleluya. 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 Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk memulai homili, saya persilahkan teman-teman yang sudah bersiap untuk memberikan kesaksiannya. Silakan. Terima kasih Romo. Jadi ini lebih ke keluarga atau mereka yang belum mengenal Ustadz dan saya, karena
Kalau teman-teman pasti sudah tahu. Saya akan menggunakan sebuah slide. Jadi saya dan Ustadz itu lulus 1988 dan 28 tahun kemudian baru saya bertemu Ustadz lagi. Jadi mungkin alasannya ya karena saya dan dia sama-sama tidak terlalu suka reuni mungkin ya. Jadi kami bertemu pertama kali itu di reuni Tambi di Dieng. Kemudian tapi ajaibnya adalah 28 tahun kemudian itu Ustadz itu masih sama seperti ya waktu saya 4 tahun dengan dia di seminari. Ya. Jadi terakhir kali saya ketemu Ustadz adalah di Ragunan. Itu adalah Januari 2020. Ini ada fotonya dengan Goho. Jadi kabar waktu Ustadz, saya menerima kabar Ustadz sakit keras, itu saya sebenarnya tidak percaya atau kaget karena setahu saya dia itu rutin menjaga sekali pola makan. Kemudian dia hanya makan buah dan sayur dan nasinya sedikit. Dan dia olahraganya rutin. Ya. Jadi saya agak tidak percaya. Kemudian ini flashback sedikit. Kenapa saya dekat dengan Ustadz? Itu lebih karena saya dulu suka hobinya sama, yaitu kami berdua suka menyendiri, mancing di pojokan di kolam seminari. Ya. Dan atau kami suka buah-buahan. Ya. Dia suka misalnya pepaya atau apa, saya juga suka pepaya. Ya. Jadi mungkin kami berdua tidak terlalu dekat karena hal-hal yang religius, tapi kami lebih suka hal-hal yang lebih praktis, seperti misalnya kami suka mancing, menikmati kesenian, olahraga dan sebagainya. Jadi satu hal yang jelas dari kebiasaan kami berdua itu adalah saya tahu bahwa Ustadz itu suka berbagi. Ya. Jadi apa yang dia miliki, apa yang dia terima dari keluarganya itu makanan dibagi. Ya. Dan ketika kami memancing, itu Ustadz juga berbagi ikannya itu di rafter. Saya tahu persis bahwa dia memasak dan dia membagikan di teman-temannya di rafter. Ustadz juga pendiam. Dia orangnya benar-benar pendiam. Bahkan dia bukan orang yang otomatis bercerita. Ya. Jadi dia juga bukan orang yang punya social skill yang menonjol. Ya. Tapi saya tahu bahwa dia tidak diam dan bermalas-malasan. Bukan. Karena setiap Sabtu dan Minggu pun dia selalu bangun pagi dan saya selalu berolahraga. Ya. Kemudian di kelas 1 kalau tidak salah itu Ustadz pernah jadi bidel Vale. Ya. Jadi dia membantu Suster Saverio untuk mengurus yang sakit. Dan kebetulan saya juga pernah sakit beberapa kali di Vale. Saya tahu bahwa kalau malam itu Ustadz datang dan mengecek, mengajak ngobrol, membawa makanan dan sebagainya. Jadi satu hal lagi yang saya tahu yang sifat Ustadz adalah dia care ke teman-temannya. Dan info ini cocok dengan beberapa berita tambahan dari teman-teman bahwa sampai akhir hidupnya, Ustadz itu tidak pernah melewatkan peluang untuk membantu teman-teman atau rekan, entah alumni atau warga gereja atau warga paroki, yang kena musibah dan atau keluarganya meninggal dan sebagainya. Jadi ini meminjam kata-kata Monge, itu Ustadz, teman kita ini adalah, dia itu pendiam, tapi kisah hidupnya luar biasa sebenarnya. Kita mungkin tidak terlalu mengenal dia. Saya sedikit mengatakan ke Ustadz sekarang bahwa Ustadz, sahabatku, walaupun kita hanya sempat bertemu beberapa tahun di seminari, dan kemudian kita bertemu lagi, aku yakin bahwa sampai akhir hayatmu, kamu adalah pribadi yang memegang nilai-nilai yang sama dengan yang ku kenal kamu dulu di seminari, yaitu rajin. Kamu tidak terlalu peduli dengan kebisingan sosial. Kamu pendiam, tapi kamu perhatian ke orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kami percaya bahwa kamu telah menemukan tempatmu di dunia ini dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadamu di dalam hidup ini. Ustadz, aku mengucapkan selamat jalan sahabat. Doakan kami yang masih berjuang di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sus. Silakan yang kedua, Dedi. Baik. Suara saya jelas, Romo? Suara saya jelas, Romo? Ya, jelas. Ya, oke. Horas, salam dari Medan. Untuk teman-teman sekalian, khususnya Mbak Maria Goretidia Nurainingsih. Ini saya coba ringkas
seringkas-ringkasnya karena diberi waktu 10 menit. Kalau cerita tentang Triusodo ini bisa 10 jam sebenarnya saya. Ada banyak sebenarnya teman-teman yang pernah singgah di rumah saya di Kebumen, kota yang kecil ya. Ada Mas Agus alias Usot, ada Sam, termasuk Susetyo juga, dia yang memberikan kesaksian itu. Pastor Eko pernah juga, Robin, Suryo, Sisu, Hakim juga. Mohon maaf kalau saya mungkin melewatkan beberapa nama karena sudah 35 tahun yang lalu. Ada catatan kecil saya untuk beberapa teman yang pernah menginap di rumah saya. Misalnya Pastor Eko atau Romo Eko. Saya masih ingat dengan baik, saya melakukan kunjungan balasan gitu kan, menginap di Bandung, lalu Pastor Eko mengajak saya ke situs Gua Jepang di Taman Hutan Juanda, itu saya masih ingat. Begitu juga Susetyo, saya melakukan kunjungan balasan, saya menginap beberapa hari di Salatiga. Acaranya setiap hari jalan-jalan. Mulai dari cari tahu petis, sampai nonton film Atin Show ya sama Susetyo. Jadi aktivitasnya itu sekuler sekali lah kalau Susetyo itu. Makanya saya sempat kepikiran dulu nih anak kayaknya nggak bakal jadi Romo ini. Soalnya aktivitas liburannya itu aktivitas sekuler semua. Beda sama Romo Eko ngajaknya ke tempat wisata sejarah gitu kan. Masih nyerempet-nyerempet wisata religi lah gitu. Nah, yang lain Mas Agus atau alias Usot. Saya sebenarnya berhutang sama Mas Agus untuk melakukan kunjungan balasan ke Pati. Dan sampai sekarang belum saya lakukan, saya masih punya hutang. Sebagai catatan teman-teman, saya memanggil almarhum Usot itu dengan nama Agus. Itu nickname dia sejak masa kecilnya di Pati. Mungkin di antara teman-teman seangkatan hanya saya saja yang memanggil dengan nama itu sampai sekarang. Dan itu salah satu wujud kedekatan saya secara emosional dengan almarhum. Sampai akhir hayatnya kemarin, 1 hari sebelum Agus berangkat dipanggil Tuhan, saya sempat teks japri dia dengan WhatsApp jam 11.43. Saya juga tetap memanggilnya dengan nama Agus. Saya sudah sempat share capture saya ke grup kita di seminari. Kembali ke 35 tahun atau masa 35 tahun yang lalu. Kedekatan saya dengan Agus itu sebenarnya berawal dari karena kami satu basis waktu itu. Sama juga dengan Doni kalau nggak salah, satu basis. Posisi tempat tidur kami itu ada di dekat pintu keluar ke arah kamar mandi panjang yang koridornya itu menuju ke ref gitu ya. Nah, dari kedekatan itulah singkat cerita jadilah Agus main ke rumah saya di Kebumen. Waktu menginap di rumah itu Agus banyak bercerita tentang masa kecilnya di Pati. Saya sempat tanya, Gus, kenapa kamu tertarik masuk seminari waktu itu? Lalu dia menjawab, karena dia aktif sebagai misdinar waktu kecil di Pati. Dan di sana dia tertarik dengan hidup seorang Romo misionaris. Saya lupa, dia sempat menyebut nama seorang Romo Belanda. Aku sangat dekat dengan Romo itu dan selalu mengamati tindak tanduk sang Romo. Sampai pada hal yang kecil, misalnya sampai saat Romo itu membagi komuni ke umat, Agus menirukannya. Suara yang keluar dari mulut Romo itu, kata Agus ya, bukicus. Maksudnya tubuh Kristus. Jadi itu saya ingat dan saya simpan dengan baik di ingatan saya cerita Agus itu sampai sekarang. Itu bagian cerita awal ketertarikan Agus pada kehidupan seorang Romo. Banyak hal yang kami ceritakan berdua waktu Agus nginap beberapa hari di rumah. Perlu teman-teman ketahui juga, Agus itu orang yang sangat hormat terhadap orang tua. Orang tua siapapun itu, termasuk ibu dan ayah saya. Saking hormatnya, tadi Susetyo sudah sampaikan, Agus itu akan lebih banyak diam di hadapan orang tua. Dia akan lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Sampai-sampai ibu saya membuat penilaian perbandingan antara sikap Agus dengan sikap Susetyo, karena dua orang ini pernah sama-sama nginap di rumah saya. Penilaian ibu saya ini disampaikan langsung kepada saya. Ibu saya manggil, Mas, Agus itu orangnya sopan banget ya, gitu kan, tur menengan banget. Kalau nggak ditanggap, ya diem saja. Beda sama Susetyo. Kalau Susetyo itu nggak usah ditanggap, sudah bunyi sendiri, kata ibu saya.
Teman-teman sekalian, ibu saya menyampaikan salam hormat untuk kita semua, khususnya Mbak Maria. Doa dari ibu saya juga untuk almarhum Mas Agus. Ibu memang sudah saya beritahu bahwa saat ini kita sedang merayakan misa bersama 7 harinya Mas Agus. Ibu saya masih sehat walafiat sampai sekarang dalam usia 76 tahun dan masih tinggal di rumah yang sama di Kebumen. Rumah di mana dulu Mas Agus pernah menginap. Rumahnya belum berubah. Walaupun sekarang ibu sering bolak-balik Jogja Kebumen karena ibu juga ada rumah di Jogja, lalu anak saya juga kebetulan juga kuliah di Jogja. Nah, selanjutnya Mbak Maria dan teman-teman sekalian, saya harus sampaikan kepada teman-teman juga bahwa pertama kali saya mengenal Bunda Teresa dari Kalkuta itu dari Agus. Waktu itu sempat Agus mengucap nama Bunda Teresa. Saya sempat bingung dan sempat protes. Gus, kok Teresa toh, Teresia toh, gitu. Dan ternyata pengetahuan saya yang terbatas pada waktu itu diklarifikasi oleh Agus bahwa Teresa dan Teresia itu adalah 2 orang yang berbeda. Jadi Agus sejak masa remajanya di Pati dulu memang sudah mengenal dan mengagumi sosok Bunda Teresa dari Kalkuta, dan itu menjadi salah satu penyokong motivasi untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Itu yang dilakukan oleh Agus. Nah, terakhir yang saya mau katakan dan mau saya sampaikan, mengingat waktu yang terbatas ini, izinkan saya menggunakan hak prerogatif saya untuk menilai almarhum Agus, teman kita. Teman-teman sekalian, khususnya Mbak Maria, Agus itu orang yang nggak suka neko-neko. Agus itu orang yang nggak pernah mau punya niat jahat atau jahatin orang. Selanjutnya, tadi sudah disebut sama Susetyo, Agus itu orang yang suka berbagi, dan dia ringan tangan sekali untuk berbagi. Agus itu orang yang rendah hati, humble. Dan bagi saya yang sangat istimewa dari Agus adalah, Agus itu orang yang suka mengalah. Mbak Maria pasti paham sekali soal ini. Mbak Maria mungkin tahu nama Usodo itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya obat-obatan atau tumbuhan yang mengandung obat-obatan. Dan Mas Agus Triusodo itu punya obat mujarab selama hidupnya yang namanya mengalah. Itu sifat yang saya catat dari Agus. Mbak Maria tahu, dalam budaya Jawa kuno, tidak ada itu kosakata kalah atau mengalah. Sejak zaman Majapahit dulu sampai Sriwijaya dulu dari zaman Mataram kuno itu, orang Jawa dulu kalau bertarung atau duel, itu hanya mengenal 2 kata, menang atau mati. Tidak ada itu kosakata kalah atau mengalah. Mbak Maria, saya ini seorang advokat. Di angkatan, ini agak nyimpang sedikit, di angkatan teman-temannya Mas Agus ini banyak Mbak Maria yang di samping Romo, Uskup, Luder, kami yang dari profesi hukum juga banyak. Di sini cukup lengkap, ada pengacara seperti saya, ada juga hakim, Pak Hakim Banar gabung kan tadi ya? Pak Hakim Banar, lalu ada juga notaris, Mas Rofi, ada juga polisi gitu kan. Komandan Max Waryanto nggak gabung ya. Yang nggak ada maling, Mbak Maria, di angkatan Mas Agus ini mudah-mudahan nggak ada maling lah. Nah, ini saya sedang di ruang kerja saya, banyak koleksi buku-buku di sana. Ada buku yang paling banyak, buku filsafat dan buku sejarah, karena saya suka filsafat dan sejarah. Romo Gungde sama Romo Rosa tahu persis kalau saya suka sejarah. Dulu Romo Rosa ini pernah tidur di samping kamar ini waktu pulang dari Vatikan, mampir ke Medan, lalu saya undang untuk nginep di rumah. Sempat nginep di situ. Ada juga buku-bukunya Romo Setio, itu masih saya simpan dengan baik, tapi sudah lecek Romo karena sudah bolak-balik saya baca tuh. Buku Republikanisme, lalu ada tulisan Romo Setio juga, Paideia, buku filsafat pendidikan politiknya Plato. Nah, salah satu buku yang saya gemari di sana, Mbak Maria, adalah buku Atlas Wali Songo. Yang menulis itu Kiai Haji Agus Sunyoto. Namanya sama-sama Agus. Nah, apa hubungan, pertanyaannya apa hubungan Mas Agus dengan Wali Songo? Kita kembali kepada kata mengalah, yang menjadi sifat Mas Agus tadi. Menurut Kiai Haji Agus, kata mengalah itu diperkenalkan oleh para sunan atau para wali. Sebelumnya orang Jawa tidak mengenal kata kalah atau mengalah itu. Ngalah itu berarti menuju Allah. Kalau orang Jawa bilang ngalas itu menuju alas.
ngawang itu menuju ke awang-awang. Dan ngalah itu berarti menuju Allah. Itulah sifat Mas Agus yang saya catat dari dulu. Dan saat ini Mas Agus sudah benar-benar mengalah. Dia sudah ada di rumah Allah sekarang. Atau setidak-tidaknya dia sekarang on the way ke sana. Tapi dia tetap bersama kita. Karena menurut ajaran Gereja Katolik kan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, kita terdiri dari kita yang masih di dunia ini, lalu di api penyucian, dan juga mereka yang sudah ada di rumah Allah. Artinya Mas Agus masih bersama kita saat ini, dan akan tetap bersama kita, bersama dengan kita sekalipun dia sudah berada di rumah Allah. Hanya kita ada dalam dimensi yang berbeda. Maka sebagai penutup, Romo, saudara sekalian, dan Mbak Maria, pada saat ini saya tidak akan mengucapkan selamat jalan kepada Mas Agus. Tapi saya ingin menyapa Mas Agus demikian. Gus, saat ini kami berkumpul di sini lewat video streaming, berdoa bersama dalam rangka memperingati 7 harimu mengalah. Aku sendiri yakin, kalaupun saat ini kamu belum sampai di rumah Allah, itu hanyalah masalah waktu saja. Karena dengan sifatmu yang suka mengalah, aku yakin kamu akan segera menuju rumah Allah pada kesempatan pertama. Doa kami selalu ya Gus, berkah dalam. Amin. Matur nuwun, sekian testimoni dari saya, para Romo dan saudara sekalian, Mbak Maria, berkah dalam. Horas. Terima kasih, Dedi dan Susetio. Sedikit kita kaitkan dengan bacaan Injil. Tadi Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, kembalilah ke Galilea. Mengapa? Karena Galilea adalah tempat di mana para murid pertama kali dipanggil. Peristiwa kematian Yesus, sengsara dan kematiannya tentu membuat para murid galau, bingung, takut, dan mereka ada di kota besar di Yerusalem. Maka ketika Yesus bangkit untuk membesarkan hati murid-murid, dia mengajak mereka pulang ke Galilea, ke asal-muasal panggilan mereka, ketika mereka orang-orang yang sederhana, dipanggil dan mulai dibentuk menjadi kelompok murid-murid Yesus. Mereka diajak mengingat kembali pengalaman yang membahagiakan, yang membantu mereka saat itu berani meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Susetio dan dari Dedi, kita angkatan 84-88, hampir merasakan perasaan yang sama ketika mendengarkan Usop pulang ke rumah Bapa. Kita semacam diajak untuk kembali ke pengalaman di Mertoyudan, ke pengalaman angkatan di mana kita dulu bersama-sama bersekolah di asrama dan menikmati formasi yang bersama-sama. Semoga pengalaman ini yang selalu kita bawa dan akan kita bawa terus bisa menguatkan kita, khususnya di momen-momen di mana kita sedih karena kehilangan teman. Supaya kita dalam momen Paskah ini kita selalu penuh percaya, penuh beriman kepada Tuhan. Aku tidak pernah gentar di depan kematian. Tidak pernah ada yang menakut-nakuti tentang siksa kubur atau pembalasan setelah kematian dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa kita orang Kristiani tidak takut dengan kematian? Alasannya sederhana. Karena Tuhan kita, Yesus, orang yang paling benar, orang yang paling baik, orang yang paling adil, orang yang paling mengalah, dia diperlakukan secara keji, dia dihukum mati. Kalau orang seperti Yesus saja berani dan mau menerima nasib itu, maka bagi kita kematian yang tidak pernah dirasakan sebagai sesuatu yang adil. Karena kematian selalu menyisakan sesuatu yang menurut kita tidak adil, tidak benar.
Maka kita diajak, kita ditawarkan untuk mengikuti juga Yesus yang berani menerima kematian itu. Yesus yang baik, tidak bersalah dan benar saja rela dan berani menerima penderitaannya. Masa kita, umatnya, kita mundur di depan penderitaan. Jadi inilah kekuatan salib kita. Dan bila kematian berani kita terima, maka soal kebangkitan yang sudah diteguhkan oleh Santo Paulus, ada harapan yang pasti. Kebangkitan adalah kepastian yang dijanjikan kepada orang-orang yang berani, orang-orang yang dengan tenang menerima penderitaan termasuk kematian. Maka marilah kita doakan bersama-sama teman-teman kita, khususnya Besot, dan kita doakan kita masing-masing supaya kita selalu memiliki iman yang lebih kokoh kepada Tuhan kita yang bangkit. Mari bersama-sama saya undang kita mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita dalam pemerintahan disalibkan dan makan, yang turun ke tempat yang bangkit dari antara orang, yang naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi Dia orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Darah Kudus, pengampunan pengampunan dosa, kebangkitan dan badan keban kau. Amin. kita doakan doa umat. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Bagi saudara kita yang terkasih, Agustinus Triusodo, karena pembaptisan ia telah menjadi anak Allah, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah cobaan di dunia ini, saudara kita diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan membalas segala kebaikannya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh keluarganya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk teman-teman seangkatan kami yang sudah berpulang, Agustinus Indarto, Yohanes Pembaptis Sudiono, Romo Blasius Slamet Lasmunadi, Andrianus Stefanus Kirdiat, Romo Damianus Lolo CSSR, Romo Efrem Suba CSSR, Yakobus Darmanto. Semoga Allah mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Semoga kepercayaan kita tidak goncang karena cobaan ini, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua yang hadir di sini, semoga kita semakin yakin bahwa persaudaraan yang diikat dalam Ekaristi Kudus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud-wujud pribadi kita. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan marilah sekarang kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah, saudara-saudari sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan untuk semua hamba-Mu yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga berkat kurban kudus ini, mereka dilepaskan dari pembunuh maut dan layak menerima hidup yang kekal. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka, kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita akan mendoakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Suwaryo dan Uskup di tempat kami masing-masing, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah hambamu Agustinus Trikusodo yang 7 hari lalu telah Engkau panggil kehadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka bersama-sama, marilah kita memohonkan damai itu bagi saudara kita Agustinus Triwisodo, keluarganya, dan kita semua. Tuhan Yesus Kristus, dan bersatu dengan Roh, sebablah antara kami kini dan sepanjang masa. Kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bertumbuh darah Kristus dan kekuasaan batin membawa kita ke kehidupan yang abadi. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh hidup, seluruh diriku sepenuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini kami memohon keselamatan bagi saudara kami, Agustinus Triusodo yang telah menghadap hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Anugerahkanlah istirahat dan terang kekal kepadanya, dan persatukanlah kami kembali dalam kemuliaan abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara kita Agustinus Triusodo serta kita sekalian yang hadir di sini, khususnya keluarga yang berduka, senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumarasamya Sang Dewi Pangestono Sang Dewi Pangestono Nadyan manaketero dipun godho setan nanging atos engetnya wonten pitulukan wit Sang Putri Maria mongso tega anilar Sang Dewi Pangestono Sang Dewi Pangestono. Romo, teman-teman dan keluarga almarhum Mas Usot, Sugeng Dalu berkah dalem. Yang pertama dan utama adalah kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa yang selalu mempersatukan kita dalam suka dan duka. Terima kasih kepada para Romo, Romo Setio, Romo Bambang Rudi, Romo Agung Gede, Romo Rosarianto, Romo Puspo, dan juga para Romo yang lain yang sempat bergabung maupun tidak sempat bergabung.
juga teman-teman sekalian, terima kasih atas seluruh dukungan Mas Manu, Mas Indra, dan lain-lain. Banyak hal sudah disampaikan oleh Mas Susetyo dan Mas Dedi tentang saudara kita, sahabat kita, teman kita, Usod. Tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan tentang Triusodo. Hanya satu yang akan selalu melekat dalam ingatan saya, dalam memori saya adalah bahwa Triusodo adalah pribadi yang selalu penuh dengan kegembiraan. Saya tidak pernah bertemu dengan yang namanya Usod dengan wajah yang cemberut, tapi selalu ceria, selalu tersenyum. Itu pribadi yang luar biasa bagi saya, yang mencerminkan hatinya, sikap hidupnya dengan wajah yang sumringah, yang selalu memancarkan aura yang positif, sehingga orang senang, gembira, bahagia melihat wajahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak pernah, seperti yang dikatakan Mas Dedi, saya tidak juga akan pernah mengucapkan selamat jalan, karena Mas Usod dan juga 7 teman kita yang lain yang kita doakan hari ini akan selalu bersama kita, menjadi pendoa kita bagi kita yang masih berziarah. Juga Mbak Maria dan keluarga besar Mas Triusodo, sungguh kami berdoa untuk panjenengan semua, untuk senantiasa diteguhkan dan senantiasa mewarisi nilai-nilai luhur yang sudah ditunjukkan oleh Mas Triusodo. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan berkah dalam. Matur nuwun. Terima kasih Mas Susilo atas sambutannya, mewakili kita semua sebagai Ketua Angkatan. Selanjutnya kita akan sampaikan kesempatan kepada Mbak Maria Goretti Diah, istri dari almarhum saudara kita Mas Triusodo, untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Mbak Maria Goretti, silakan untuk menyampaikan sambutannya. Monggo, Mbak. Terima kasih Mas Manubowo untuk waktu yang diberikan ke saya. Pertama, saya mengucapkan selamat Paskah untuk sahabat sekaligus menjadi sahabat saya. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih untuk Agustinus Setio Wibowo SY yang ada di Rawasari. Saya matur sembah nuwun sanget, Romo bersedia mempersembahkan misa arwah untuk Mas Agus Triusodo di 7 harinya ini. Yang ketiga, secara khusus saya pribadi mengucapkan untuk sahabat-sahabat Seminari Merto, kepada Mas Lurah, Mas Yohanes Susilo Triraharjo, dan kepada semua yang memberikan support, memberikan dukungan, baik berupa material maupun yang non-material, dari Mas Agus sakit sampai detik ini, sampai saat ini dalam acara misa 7 hari. Dalam matur sembah nuwun sangat untuk segala yang
bisa diadakan sampai saat ini. Kemudian saya juga berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih, matur nuwun sangat kagem Mas Manubowo yang menjadi penghubung antara saya, antara sahabat-sahabat Mas Usop dari mulai sakit, selalu Mas Manubowo memberikan semangat, memberikan cerita-cerita supaya saya tetap kuat, saya tetap punya semangat juga untuk selalu mendampingi Mas Usop. Siang saya juga semakin dikatakan lagi bahwa Paskah ini hari kebangkitan Tuhan, saya juga harus bangkit dari keterpurukan, saya harus semangat lagi, saya harus meneruskan apa yang sudah menjadi kebiasaan Mas Usop. Saya ingin meneruskan, saya ingin melanjutkan apa yang tadi sudah diberikan, mengalah menuju kepada Allah, bukan berarti kalah. Nah ini sangat menyemangati, jadi saya juga mohon untuk dirangkul, untuk diajak, ayo semuanya sama-sama menuju kepada Allah. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun sangat kepada semua yang mengikuti acara ini, baik dari Zoom maupun dari YouTube. Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah. Kita boleh bersatu di dalam misa ini, dan saya tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya. Semoga semuanya tetap mendoakan Mas Agus supaya Mas Agus demi keselamatan jiwa Mas Agus bisa sampai kepada rumah Bapa yang senang bersama para kudus yang di surga. Matur nuwun. Sampun. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Diah yang telah memberikan sepatah dua kata dalam acara pada malam hari ini. Dengan demikian berakhirlah acara misa 7 hari pada malam hari ini, dan kepada keluarga besar Mbak almarhum Mas Triusodo, juga warga lingkungan dan lain sebagainya yang bergabung dengan Zoom pada malam hari ini, kiranya bisa kami diberi kesempatan untuk meninggalkan grup ini, dan selanjutnya kami akan ada acara internal yang nanti akan dipandu oleh Mas Hendra Santoso selaku host. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga dan lingkungan dan keluarga besar. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Menyanyikan Mars Seminari, Mas Manu. Oh ya, ada yang terlupa, kita menyanyikan Mars Seminari. Mas Priyanto, silakan. Hai putra seminari, selalu sehati, ikut panggilan suci dengan niat murni, setia akan karya bagi gereja bangsa, karena tujuan kita amat mulia, usaha hidup suci, sehat dan berbudi, dengan bangga berbakti, berjiwa mengabdi, dalam suka dan duka tetap tabah
setia, itu tujuan kita di amat